once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Husna dari kelas 02 SAKP 007. Di sini saya ingin menyampaikan presentasi saya mengenai materi melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan. Adapun materi yang akan saya sampaikan, yang pertama, genre pada setiap tahapan teks laporan penelitian dan hubungannya. Yang kedua, genre pada setiap tahapan teks laporan kegiatan dan hubungannya. Dan yang ketiga, ciri-ciri akademik, manfaat, dan pihak yang diberi teks laporan. Materi yang pertama yang akan dibahas di sini yaitu genre pada setiap tahapan teks laporan penelitian dan hubungannya. Teks laporan penelitian adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan dan bertujuan memberikan informasi kepada pembaca. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu abstrak. Abstrak adalah genre mikro yang sangat penting dalam penulisan laporan penelitian karena berisi ringkasan atau intisari yang menjelaskan keseluruhan isi penelitian yang dilaporkan. Lalu yang kedua yaitu pendahuluan. Pendahuluan adalah tahapan yang berisi latar belakang penelitian, permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan atau metode atau teknik yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang ketiga, landasan teori dan tinjauan pustaka. Pada tahap ini berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Sedangkan tahapan tinjauan pustaka berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan dan penelitian-penelitian sebelumnya. Genre mikro yang digunakan yaitu ulasan atau review. Lalu yang selanjutnya yaitu tahapan metodologi penelitian, berisi sajian tentang pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Pada tahap ini, genre mikro yang digunakan adalah deskripsi. Lalu yang kelima yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada tahap ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi genre deskripsi, yaitu laporan berfungsi untuk menyatakan hasil. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu genre diskusi, untuk membahas dan menjelaskan hasil atau temuan yang telah diperoleh. Dan yang keenam, penutup. Tahapan pada penutup, struktur teks laporan penelitian mengandung dua unsur, yaitu simpulan dan saran. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi yang meliputi eksposisi. Dan yang ketujuh yaitu lampiran dan daftar pustaka. Pada daftar pustaka, peneliti hendaknya memasukkan semua sumber yang digunakan sebagai acuan dalam membuat laporan penelitian. Sedangkan lampiran berisi materi pendukung atas laporan penelitian. Lalu yang selanjutnya yaitu genre pada setiap tahapan teks laporan kegiatan dan hubungannya. Teks laporan kegiatan adalah paparan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan proposal yang telah dirancang sebelumnya, yang ditulis sesuai struktur atau tahap-tahap penulisannya. Yang pertama yaitu ringkasan. Ringkasan laporan kegiatan berbeda dengan abstrak laporan penelitian, di mana pada laporan kegiatan tidak mengandung ulasan teori dan metodologi penelitian. Tahapan ini menggunakan genre mikro deskripsi. Lalu yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan berfungsi untuk menyampaikan latar belakang kegiatan yang telah dilaksanakan, gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, manfaat, serta strategi untuk melaksanakan kegiatan. Genre yang digunakan adalah deskripsi. Lalu yang ketiga, deskripsi kegiatan. Tahapan ini berisi paparan tentang nama, lokasi, waktu, dan pelaksana dalam kegiatan. Untuk memaparkan semua itu, genre mikro yang digunakan adalah deskripsi. Yang keempat, pelaksana kegiatan. Tahapan ini berisi rangkaian tata cara pelaksana kegiatan yang berfungsi untuk menguraikan kegiatan yang dilakukan, strategi dalam melaksanakan kegiatan, kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah dalam mengatasinya. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi. Dan yang kelima, penutup. Tahapan penutup berisi pernyataan simpulan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat, atau di sisi lain berisi saran untuk perbaikan kegiatan yang akan datang. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi yang mengandung eksposisi. Lalu yang keenam, lampiran dan daftar pustaka. Lampiran di laporan kegiatan ini merupakan materi pendukung yang diletakkan di bagian belakang di luar bab inti teks laporan kegiatan. Lalu yang ketiga yaitu ciri-ciri akademik, manfaat, dan pihak yang diberi teks laporan.
Yang pertama yang akan kita bahas yaitu ciri-ciri akademik teks laporan. Yang pertama, ringkas. Yang kedua, lengkap. Yang ketiga, logis. Yang keempat, sistematis. Kelima, yaitu lugas. Lalu yang kedua yang akan kita bahas yaitu manfaat teks laporan. Berdasarkan waktu penyusunannya, laporan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama laporan kemajuan, yaitu laporan yang disusun pada saat penelitian atau kegiatan sedang berlangsung, bermanfaat untuk mengukur perkembangan penelitian atau kegiatan tersebut. Lalu yang kedua adalah laporan akhir, yaitu laporan yang disusun setelah penelitian atau kegiatan dilaksanakan, bermanfaat untuk menilai apakah penelitian atau kegiatan itu berhasil sesuai rencana atau tidak. Dan yang terakhir yaitu pihak yang diberi teks laporan. Laporan penelitian dan laporan kegiatan diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Apabila laporan yang dibuat itu adalah laporan penelitian, maka diserahkan kepada dosen pembimbing dan program studi. Kemudian untuk laporan kegiatan seperti magang, seminar, pentas seni, dan sebagainya, diserahkan kepada pihak-pihak terkait seperti pembimbing atau konsultan dari lembaga tempat magang dan pemangku kepentingan yang lain. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.